Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Baik, di sini kita ingin membahas tentang Islam dan keadilan di Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, saya Nadia Kapangestu sebagai penanyanya Dan saya sendiri Anis Sufriha sebagai pematerinya. langsung saja ke pertanyaannya. Yang pertama, saya ingin bertanya kepada Mbak Anis nih. Menurut Mbak Anis, keadilan itu seperti apa sih Mbak Anis? Kalau menurut perspektif saya sendiri ya teman-teman, keadilan itu berarti kita melakukan suatu hal dengan setara gitu. Maksudnya tidak terlalu berat banget dan juga tidak terlalu ringan banget. Jadi pas gitu. Maksudnya pas itu gimana ya Mbak Anis? Setara gimana ya Mbak Anis? Apakah semua disamakan atau bagaimana? Maksud dari keadilan itu emang artinya itu adalah setara gitu antara satu dan yang lainnya. Tapi kan memang perspektif orang itu beda-beda tentang keadilan. Tapi intinya itu sebenarnya itu manfaat. Yang penting itu bahwasanya kalau adil itu berarti kita menamakan suatu hal dengan semestinya atau setara. Tapi sebetulnya juga kayak kalau semisal nih teman-teman, kan ada tuh kita pada dalam satu keluarga ya, dalam satu keluarga itu kita punya adik dan juga punya kakak. Nah pasti kalau untuk masalah keuangan gitu ibaratnya keuangan untuk saku gitu ya, Iya. nah itu pasti beda. Ini beda nggak benar? Iya pasti beda. Nah itu ya kayak contohnya gitu teman-teman, maksudnya memang adilnya itu kalau di situ itu berarti mereka dua anak itu diberi kayak Uang saku, ya, tapi jumlahnya yang berbeda. Iya, Karena benar kebutuhan banget. kakak juga cukup banyak ya kan? ya untuk nominalnya beda tapi untuk diberinya itu sama. Nah Sama. itu keadilan. Oke. Baik, dari Mbak Anis sendiri ada nggak sih contoh di sekitaran Mbak Anis aja nih, contoh tentang keadilan mungkin yang belum diterapkan di lingkungan Mbak Anis, ada nggak sih? Dan itu cara untuk Mbak Anis sebagai orang yang mengetahui itu bagaimana sih caranya untuk mengatasi itu gitu? Kalau menurut saya seperti contoh keadilan itu banyak ya. Kalau untuk kita juga pasti merasakan ya teman-teman, itu dari mana aja itu pasti kita merasakan kok kayak gini sih gitu, kok kayak nggak seperti apa yang umpamanya ada di peraturan, kok nggak ada yang seperti di peraturan sih loh, bukannya peraturan kayak gini ya, kok bisa beda sih gitu. Karena banyak banget ya tentang sebuah keadilan. Tapi kan keadilan itu menggunakan hati ya teman-teman. Jadi kalau kita merasakan bahwasannya itu kayak orang ini nggak adil gitu loh, itu tuh sebenarnya kalau menurut saya sendiri itu karena kurangnya pemahaman kalau menurut saya. Dan juga kalau faktanya itu kurang, ibaratnya kayak kurang ngerti banget kalau sama apa yang ada pada peraturan yang di peraturan itu gitu, kurang kejelasan gitu. Terus contohnya lagi ya memang sebagai keadilan itu kayak maksudnya kalau di Indonesia sendiri pun banyak banget gitu ya kejadian-kejadian yang dimana kok mengganjal banget, dan di situ tuh kayak kok nggak selesai gitu. Kayak contohnya ada dulu yang kayak rasis, terus sara gitu, dan juga ada kayak demo demonstrasi, demo buruh atau demo mahasiswa yang lain. Itu kan juga salah satu contoh ketidakadilan yang ada di Indonesia sendiri. Tapi kalau dari menurut saya sendiri, gimana sih caranya untuk kayak mengatasi itu sendiri? Itu bermula dari diri kita sendiri, mana? Jadi dari kita sendiri itu udah tahu loh ketidakadilan itu kayak kita tuh ngelakuin apa sih gitu. Kita harus adil itu gimana sih? Itu kita harus punya pemahaman itu sendiri gitu. Nah setelah itu kita implementasikan kepada lingkungan kita sendiri gitu. Jadi kita itu jadi orang itu nggak usah terlalu kayak sama Mbak Nana sama aku gitu, kita beda prinsip terus kita ngerasa kamu tuh nggak adil, kamu kayak kita ngegoin diri gitu, kayak ego banget gitu. Itu nggak usah gitu. Jadi kita sering terjadi. kadang keadilan itu bermula dari itu juga kan. Menurut saya gitu, juga dari ego kita sendiri gitu. Jadi
kadang kita merasa kayak tidak puas sama hasilnya, dia kok lebih milih yang itu sih, nggak adil sama aku gitu, kadang kayak gitu ya. Ya, jadi kita juga harus saling memahami gitu. Kayak maksudnya kayak kalau semisal emang nggak, ibaratnya nggak ada jalan keluar, ya gimana caranya kita ambil orang yang ketiga yang bisa menjadi penengah. Jadi penengah buat kita. Yang baik itu gimana sih gitu. Jadi karena aku keadilan itu berasal dari kita yang tidak tahu kalau menurut saya. Karena kan orang-orang itu kadang bodo amat gitu loh. Iya. Kadang bodo amat dan egonya juga tinggi ya, kayak tadi saya jelasin gitu sih. Oke, kalau dari Mbak Edi sendiri ada nggak sih di dalam surat yang menjelaskan tentang keadilan itu sendiri? Salah satu hadis atau surat gitu yang buat menekankan adanya keadilan itu ada nggak sih? Kalau dalam Islam pun ada teman-teman. Dalam Islam surat ya. apa itu? Surat. Ada hadis apa itu? Itu ada di surat. Itu ada di surat ya, salah satu surat Al-Quran ya. Dalam surat di dalam surat Al-Quran juga dijelaskan teman-teman. Kalau di Islam sendiri itu banyak banget. Sebenarnya itu tentang keadilan itu banyak banget gitu. Karena kan kayak Nabi Muhammad SAW aja udah ngajarin buat kita untuk kita itu buat adil sama sesama gitu. Nabi juga, kita mempelajari sedikit ya Mbak tentang tentang Nabi juga. Ini nih, Nabi itu mengajarkan bahwasanya kita harus berbuat adil kepada siapapun. Nabi juga kepada musuh juga beliau itu adil loh kan? Kok bisa? Iya, kayak maksudnya beliau itu kalau ada yang berbuat jelek pada beliau itu beliau tetap memaafkan. Karena kan keadilan itu tuh buat seluruh makhluk Allah gitu. Jadinya dia emang pasti tauladan yang baik banget gitu. Dan saya mau terusin lagi surat yang tadi tentang ditanyakan oleh Mbak Nana sendiri, yaitu tentang ada nggak sih surat Al-Quran atau hadis yang menerangkan tentang keadilan gitu. Saya juga tadi udah bilang bahwasanya kalau surat atau hadis itu banyak banget. Tapi salah satunya yang saya tahu itu tentang surat An-Nisa ayat 58, yaitu bahwasanya Allah menyumpahkan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menegakkan hukum di antara kalian itu harus berbuat dengan adil gitu. Jadi di surat itu intinya bahwasanya kita harus berbuat adil bisa di dalam penegakan hukum itu. Kita juga harus adil gitu. Kita nggak boleh seumpama kalau ada peraturan kayak seumpama ada peraturan gitu. Nah, terus dia itu kayak donatur besar di dalam ada donatur besar atau apa gitu, terus di situ ada peraturan. Nah, itu dia tuh termasuk donatur yang paling besar di situ. Nah, dia itu mendapat kebebasan atau mendapat kayak spesial lah gitu, jangan gitu. Jadi kita harus tetap adil walaupun dia itu donatur paling besar juga di dalam organisasi itu atau dalam meeting atau dalam apa itu. Nah, kita juga harus adil. Tapi memang kalau di kehidupan kita itu kayak implementasinya itu sulit banget kayaknya. Sulit banget Mbak. Kayak maksudnya karena kan juga pemahaman orang itu beda-beda. Dan juga kalau yang saya tahu teman-teman semua, karena kan kalau sekarang itu di kayak sekolah-sekolah itu banyak banget yang sekolah yang kayak menyangkut tentang kayak agama-agama. Kan keadilan kan masuk ke dalam ya, emang ada di pendidikan Pancasila, tapi kan lebih menjurus banget ke agama gitu ya teman-teman. Nah itu tuh biasanya kalau kita nggak ke sekolahnya MA atau yang MS yang berbasis agama yang kayak menang gitu loh, itu emang panjang nggak patek di oleh banget gitu. Kalau kan mereka mengutamakan tahu di Indonesia itu akademiknya gitu ya. Jadinya untuk kayak karakter sifat manusianya di dalam Indonesia itu kayak kalau menurut saya sendiri ya maaf banget masih perlu belajar lagi. Oke, terima kasih Lanis atas jawabannya sangat luar biasa. Nah, Mbak Nis, aku pengen nanya nih,
soal pribadi aku. Mohon maaf kalau misalkan mungkin soalnya agak keluar dikit dari keadilan ya, tapi ini masih bersangkutan. Misalkan kita kan sebagai mahasiswa nih, yang mana kita harus mengatur waktu seadil-adilnya untuk ini tugas kuliah, ini tugas pondok. Itu gimana sih soalnya guys? Biar kita juga bisa memanage waktu yang ini tuh buat kuliah, ini juga buat pondok, biar gak capek. Itu lagi sih cara kita mengatur biar adil gitu. Berarti kayak kita tuh yang manage waktu ya, intinya itu gimana sih cara memanage waktu. Nah ini buat tips dari saya sendiri sih ya teman-teman. Tapi ya kalau menurut silahkan, kalau kadang kan karena ada yang beda juga penerapannya kayak manage waktu itu. Kalau dari saya sendiri sih, saya punya buku notaran di sini. Buku jadwal gitu ya? Jadwal ya, jadwal nanti saya tulis agenda yang harus saya satu hari itu ngapain gitu. Terus saya tulis saya mau ke sini itu saya tulis. Jadi kita tuh tahu gitu ketika kita kan orang Indonesia itu termasuk orang yang suka membaca, tapi membaca WA, membaca WA, membaca TikTok yang banyak kali, pokoknya membaca tentang gadget. Jadi kan biasanya ada yang suka nulis buku atau gimana. Kalau saya itu kan juga termasuk dalam orang-orang yang suka megang gadget gitu. Jadinya saya lebih kasih jadwal di HP gitu. Jadi kalau mau apa-apa, jadi kita tahu untuk membeli suaranya. Terus kita juga sebelumnya itu kita harus tertata gitu teman-teman. Maksudnya kalau kita mau acara gini, ya kita harus persiapan lebih dulu, lebih matang gitu loh. Jadi kalau semisal kita nggak bisa atau emang nggak nyanggupi, ya kita bilang aja. Jadi supaya nggak kayak tunggu ibaratnya gitu loh. Menurut saya seperti itu Mbak Dana. Oke. Mungkin udah cukup ya Mbak sih? Atau Mbak Anis ada yang mau tanya ke saya juga? Itu nggak ada kan? Oh, Nggak ada. iya. Nggak ada. Oke Mbak Anis. Mungkin cukup sekian ya pembahasan kita yang sangat seru ini pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya Mbak Anis kalau misalnya punya kata-kata atau pertanyaan yang menyinggung hati. Oh iya Mbak Anis. Ya, saya juga minta maaf ya teman-teman kalau pengetahuan saya kurang dari teman-teman semua. Karena kan kami juga masih belajar teman-teman. Jadi kalau misal kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin cukup sekian dari kita berdua pembahasannya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar teman-teman semua? Kembali lagi nih bersama aku Anis Supriha dengan NIM 53010220121 dan juga tak lupa juga saya membawa teman saya. Perkenalkan, saya Nadia Eka Pangestu dengan NIM 53010220163. Nah di sini kan kita ada 2 video ya teman-teman. Nah di video kali ini kita mau bahas nih berkelanjutan. Nah kalau semisal dari sebuah keadilan itu pasti menyangkut dengan salah satu HAM dong, ya enggak teman-teman? Pasti kita pasti bahasnya tentang ke situ. Nah di sini saya ingin menjelaskan juga dengan pemateri saya tentang Islam dan juga HAM. Mungkin kalau mungkin dari teman-teman sendiri punya kayak pengertian atau penjabaran HAM yang lebih dari kami, boleh juga di-share di sini ya teman-teman. Nah, oke, mulai saja ya teman-teman terkait dengan Islam dan juga HAM. Nah, Islam dan HAM itu kalau dari Mbak Nana sendiri itu bagaimana? Nah, HAM kalau menurut saya itu hak yang dimiliki oleh setiap manusia individu untuk mendapatkan tempat tinggal, untuk mendapatkan kesehatan, pengobatan, dan lain-lain. Jadi HAM itu dibutuhkan oleh setiap manusia untuk mendapatkan semua yang dibutuhkan, dari kesehatan lah, dari apapun itu.
gitu Mbak Nis. Oh, berarti sebuah HAM itu adalah sebuah ya kayak hampir sama-sama keadilan kesetaraan ya? Iya, Maksudnya hampir bersangkutan Mbak Nis. iya, kayak ya sama keadilan, maksudnya kita itu sama gitu ya. Iya. Kita harus antara satu dan yang lain itu kita Bersangkutan. bersangkutan. Iya. Dan kita juga saling menghargai gitu ya. Kalau dari Islam sendiri sih Mbak Nana, menurut Islam sendiri tuh HAM itu gimana sih? Perlu nggak sih ditegakkan gitu? Oh, HAM ya. Dalam Islam tuh sudah ditegakkan. Yaitu terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 13 kalau nggak salah. Di dalamnya itu menerangkan tentang Allah itu menciptakan semua makhluk hidup, semua manusia itu sama rata. Jadi kita juga harus mendapatkan setiap hak kita sebagai warga negara Indonesia, yang mana kita tuh butuh yang namanya makan kan, butuh yang namanya sekolah. Jadi kita juga harus mendapatkan itu semua untuk menjalani hidup kita. Untuk menjalani hidup kita perlu makan Iya. Ya boleh juga sih teman-teman, karena kan kayak kita itu kalau nggak makan mati dong gitu Iya. ya. Zakat gitu kita nggak makan gitu ya. Nah, dari Bana sendiri kan, kalau semisal dari Islam sendiri kan ada surat dari itu ya, surat apa tadi Bana? Al-Hujurat. Al-Hujurat. Teman-teman semua, di sini kita ngobrol-ngobrolnya santai lagi ya teman-teman. Nah, saya mau tanya lagi nih terkait dengan HAM ya Bana ya. Karena tema kita juga HAM. Kita mau lanjut dari tadi pertanyaan tadi. Bagaimana sih penerapan HAM itu sendiri di Indonesia? Itu apakah sudah berlaku tentang, kan ada ya teman-teman peraturan perundang-undangan gitu. Itu kalau menurut Mbak Nana sendiri pandangannya gitu ya. Nah, kita penerapannya itu udah cocok belum gitu? Emang peraturan itu emang udah dibuat dan udah dilaksanakan sama Indonesia gitu, rakyat Indonesia itu belum gitu? Sebenarnya ada yang sudah, ada yang belum ya Mbak Anies. Dimana di Indonesia ini kan banyak banget orang. Kan banyak banget ya, kayak contoh kita tuh HAM gitu di Indonesia gitu. Nah, kalau dari Mbak Nana sendiri gitu, bagaimana sih kayak nerapin di kehidupan masyarakat sehari-hari Indonesia? Apakah udah sesuai dengan HAM yang ada di undang-undang gitu, udah sesuai belum? Sebenarnya ada yang udah sesuai, ada yang belum Anies. Contohnya dalam perilaku di sosial budaya Indonesia, yang mana karena setiap manusia itu dikasih kesempatan untuk berpendapat, untuk menjalankan hidupnya. Contohnya di sosial budaya, kita itu dikasih kesempatan untuk berpendapat. Terus kalau buat di sekolah, misalkan untuk anak-anak yang masih bersekolah, itu dikasih kesempatan, dikasih haknya untuk mendapatkan pelajaran, untuk berbaur sesama temannya. Terus untuk yang di kesehatan juga, di bidang kesehatan itu HAM itu menerapkan tentang yang mana masyarakat itu mendapatkan pengobatan pribadi, pengobatan umum. Buat yang lansia juga itu dikasih pengobatan yang mungkin khusus buat lansia, yang mana kadang ada yang pakai kursi roda gitu, itu juga mendapatkan tentang HAM. Berarti kalau dari menurut Mbak Nana sendiri, kalau dari penjabaran tadi teman-teman, berarti kayak Mbak Nana bilangnya bahwasannya lebih ke dominan iya gitu ya, berarti Iya. lebih dominan udah gitu. Berarti Untuk belumnya saya kurang tahu. ya, karena memang keterbatasan juga ya Mbak. Iya. Informasinya juga ya teman-teman. Nah, kalau kan kita udah bahas contohnya, kita juga udah bahas penerapannya udah di sini gitu. Ada nggak sih kayak penerapan yang ada di kayak di diri kita sendiri gitu, bahwasanya kita itu kan HAM itu juga salah yang tadi bilang adalah kita berhak untuk berpendapat,
kita berhak untuk ya kamu terangkan apa yang kita inginkan. Nah itu untuk, kan biasanya gitu loh, kadang ada orang yang kalau ada kadang nggak terima terus langsung aja gitu ngomong langsung, ya enggak kamu tuh gini gitu kan, kayak loh katanya kita berhak untuk berpendapat gitu, ngapain kamu komen gitu. Gitu. Kadang kan ada yang orang kayak gitu. Nah itu kalau di badan sendiri itu menyikapinya. Ya kalau dari saya sendiri ya, sebagai mahasiswa yang mana mahasiswa kita kan di kuliah juga mendapatkan hak untuk memberi pendapat, untuk berasumsi ya Mbak Nias. Jadi untuk saya sendiri sih nggak apa-apa. Kalian tuh mau berkomentar tentang apa saja tuh nggak apa-apa. Yang penting ada batas wajarnya, tidak berlebihan dan tidak menyakiti hati orang lain gitu. Nah jadi itu dia jawaban dari saya Mbak Nias. Segitu saja. Oh, berarti kan kalau dipikir-pikir HAM di Indonesia itu masih, kalau menurut saya sendiri ya, karena tadi menurut Mbak Nana, kalau dari saya sendiri itu ya memang teman-teman masih banyak yang kayak apa ya, ada yang udah terlaksana dan juga ada yang belum terlaksana gitu. Betul. Tapi untuk masa kayak orde baru gitu kayak gitu, Masa yang sekarang kita orde baru kayak itu kan banyak banget itu tentang ada kejadian Trisakti yang demonstrasinya banyak banget itu. Nah itu dari Mbak Nana sendiri untuk kayak supaya nggak ada kayak kita itu adil gitu loh, kan HAM itu juga sama kayak adil gitu. Nah itu gimana kayak namanya dari undang-undang, terus kayak kemarin juga kayak ada yang demonstran tentang undang-undang loh, harusnya itu undang-undang nggak gini loh, harusnya undang-undang gitu kan. Itu bagaimana dari pendapat saya? Dari pendapat saya ya, mungkin dari pemerintah juga sudah menjalankan HAM itu sendiri. Nah dari itu kita udah bahas ya teman-teman terkait yang banyak banget tentang HAM sendiri itu apa sih pengertian HAM-nya, apa sih di Islam tentang HAM-nya, apakah ada, dan dari jawab juga sama Mbak Nanat bahwasanya emang ada loh di Islam itu tentang jabarin tentang HAM itu sendiri gitu teman-teman. Nah di kehidupan kita juga kan juga banyak nih teman-teman kayak ya semisal menghargai gitu, pokoknya menghargai itu kayak suatu hal yang mudah diucapin tapi sulit gitu loh. Maksudnya sulit itu gini, maksudnya benar kayak kita menghargai, kamu tuh harusnya menghargai loh. Nah gitu tuh kayak emang satu kata tapi tuh kayak setiap orang itu Susah. beda persepsi gitu loh. Iya, iya. Nah kalau menghargai di persepsi Mbak Nati itu gimana? Menghargai, mendengarkan orang itu mau bicara apa, mendengarkan orang itu sebenarnya maunya apa sih, seperti itu ya menurut saya. Ya Menghargai. Ya memang sebenarnya pengertiannya menghargai itu adalah kita kayak mengasih ruang buat orang itu sendiri untuk menjabatkan atau buat orang sendiri itu untuk kayak berbicara gitu, menghargai. Nah itu juga salah satu HAM-nya teman-teman semua, salah satu HAM di Indonesia juga dan bisa diterapkan di undang-undang juga yang benar. Ya jadi kalau dari Mbak Nana sendiri itu kan kita banyak banget nih sukunya gitu loh. Iya, Banyak suku, bangsa, budaya. Ya itu tuh untuk kayak menghargai banyaknya suku tuh gimana Kak? Oh, menghargai banyak suku. Ya kita tidak membeda-bedakan sebenarnya. Semua itu sama, walaupun kita beda suku, yang mana kulit kita ada hitam, mohon maaf, ada yang putih. Itu semuanya harus sama, tidak boleh beda-bedakan. Terus kita sebagai warga negara Indonesia juga harus saling menghargai. Itu tadi kayak Mbak Dis bilang harus saling menghargai, memberi pendapat. Kok memberi pendapat? Mendengarkan pendapat, maaf. Gitu. Maaf ya teman-teman, ini agak tinggi. Mendengarkan. Jadi ya kita saling menghargai, intinya dari yang kayak yang tadi itu intinya bahwasanya kita saling menghargai dan kita saling menghormati sesama manusia gitu. Nah, ada nggak sih contoh dalam real kehidupan ini di lingkungan Mbak Nana sendiri tentang orang itu menghargai HAM banget gitu,
itu ada nggak sih? Menghargai HAM banget. Nah, contohnya gitu loh, contoh gitu kan tadi yang bilang bahwasanya gak menghargai gitu. Nah itu berikan contohnya gitu. Contohnya kita sebagai mahasiswa ya, mungkin dimana kita di kuliahan itu harus menghargai orang yang mungkin memberi jawabannya, memberi masukannya kepada kita tuh harus menghargai. Itu juga sudah termasuk dari HAM, hak asasi manusia. Terus untuk kita sebagai mahasiswa juga kan kita yang mana jika ada yang bertanya kita menghargai, mendengarkan. Itu juga sudah termasuk HAM Anies gitu. Kita sebagai mahasiswa juga harus saling menghormati, saling menghargai gitu. Balik-balik terus ya. Gak apa-apa Mbak Nana, ya karena kan emang inti dari HAM adalah menghargai. Jadi ya Iya. kalau kita memang bisanya cuma nyebari menghargai ya nggak apa-apa, nggak masalah kalau teman. Karena kan Ya emang di situ aja bahasanya balik-balik terus ya, Miss. iya. Tapi kalau gini teman-teman, kalau menurut teman-teman sendiri gitu loh, ya nggak teman-teman sih, saya juga sendiri gitu. Kadang kan merasakan bahwasanya nggak cuma menghargai aja sih, kayak tolong menolong itu juga kayak kurang gitu loh. Iya nggak sih Mbak? Kurangnya gimana? Kurangnya itu kayak sama kan kayak ada di viral-viral gitu loh kan, ada yang kayak ketabrak atau yang jatuh terus minta tolong bantuan gitu tuh, respeknya itu kayak kurang gitu loh. Itu Oh, Kalau- mungkin karena ada orang misalkan jatuh kecelakaan, itu harus difoto dulu, harus di video dulu gitu ya Mbak Nis. Nggak langsung ditolongin, itu kurang respect sih saya Mbak Nis semuanya gitu. Kayak kenapa nggak dibantu dulu, kenapa harus video dulu, kenapa harus foto dulu, itu kurang kasihan loh orang yang jatuh itu ya. jadi berarti dari mana ya emang pasien emang kayak kadang kita juga kasihan juga gitu, tapi kan kalau takutnya kan nanti malah kita yang disangka atau yang ditangkap kan biasanya gitu kan benar. Tapi kan itu juga itu menurut pendapat masing-masing juga tentang kait dengan isu-isu yang seperti itu gitu. Terus kalau dari Mbak Nana sendiri kita bahas lagi tentang HAM-nya itu kan hak asasi manusia. Nah itu bagaimana dengan kayak contoh-contoh yang sekarang viral itu kayak ada UKT itu loh, mahasiswa yang dia itu dapat beasiswa KIP kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Terus dia itu tuh hidupnya hidden atau kaya gitu rasanya, hidupnya itu mewah gitu ibaratnya gitu. Nah kalau dari Mbak sendiri itu menyalahi HAM atau enggak ya? Kalau itu saya kurang tahu ya Mbak Anis. Mungkin di kampus kita, mohon maaf ya, mungkin ada juga yang seperti itu ya, yang mana anak itu tuh kelihatannya tuh kayak ada, semuanya ada, entah dari HP, entah dari berpakaian contohnya, berkecukupan, tapi itu kenapa pada dapat KIP? Misalkan kayak gitu. Maksudnya ya. Itu saya juga kurang tahu ya Mbak Anis. Mungkin latar belakang dari anak itu, ceritanya tentang keluarganya atau kehidupannya gitu, mungkin ada yang belum berkecukupan gitu Mbak Anis gitu. Atau tidak, mungkin uang dari UKT itu bisa dia olah jadi yang mungkin orang lihat kayak wah sekarang hidupnya lebih wah gitu. Itu saya juga belum tahu ya Mbak Anis gitu. Menurut pendapat saya seperti itu. Ya karena memang kita berhak untuk berpendapat ya katanya kan. Iya, Kita berhak betul. untuk berpendapat, kita juga berhak untuk mengutarakan apa yang ada di pikiran dan otak kita sendiri gitu. Ya karena kan memang kita itu kayak kadang kita itu lupa sama apa kesalahan dari diri kita sendiri, tapi kita nggak pernah lupa sama kesalahan orang lain gitu Mbak Nana. Ya memang kadang terus orang lain juga mau kayak ngeritik atau gimana pun dia juga kadang nggak mikir gimana sih hidup dia gitu loh, hidupnya dia tuh Latar emang belakangnya dia itu seperti apa gitu. ya emang kayak kadang kayak gitu juga. Iya Mbak Anis. Nah kalau ini kan juga waktunya juga masih ada gitu ya teman-teman. Nah tentang HAM sendiri itu kalau menurut Mbak Nana itu HAM itu kalau di lingkup, karena kan banyak banget lingkungan gitu, lingkup ada lingkup di kampus, lingkup di
kalau ada yang mondok ya di mondok, ada di rumah, ada di masyarakat gitu. Kalau contoh kita menerapkan HAM yang ada di lingkup masyarakat itu kayak gimana? Asasi manusia yang ada di masyarakat. Ya dengan HAM kan asasi manusia kita menghargai, kita kayak toleransi, kita gotong royong, kita itu tuh. Kalau di masyarakat sendiri gimana? Sama sih Mbak Anis, jangan membeda-bedakan. Semua manusia kan sama ya. Yang mana itu di pondok, kita ketemunya sama orang-orang itu, pribadi yang itu, kuliah juga, masyarakat juga. Jadi tidak boleh membeda-bedakan. Semuanya harus sama, semuanya harus adil bersikap. Mungkin di masyarakat, mohon maaf, mungkin banyak yang punya latar belakang yang agak gimana ya, sensi mungkin. Maksudnya dalam arti kita yang udah kebiasaan di lingkungan kuliah, yang mana anak kuliah itu bisa berpikir kritis, bisa lebih mengendalikan emosinya gitu. Terus tiba-tiba di masyarakat itu yang mana masyarakat kan umum, luas, kita nggak tahu pribadi mereka itu seperti apa. Jadi ya kita harus berhati-hati sih dalam berbicara, dalam berperilaku seperti itu. Seperti itu sih Manis. Terima kasih juga. Iya. Karena waktu juga udah selesai juga teman-teman semua. Saya mengucapkan minta maaf sekali kalau semisal dari perkataan saya sendiri dan juga rekan saya memiliki banyak ya, nggak cuma banyak sekali kesalahan. Saya meminta maaf ya sebesar-besarnya karena memang kesalahan itu berada di diri saya sendiri dan juga teman saya juga. Jadi saya mengucapkan terima kasih dan juga minta maaf. Cukup sekian dari kami untuk tema kali ini yang bertemakan tentang keadilan Islam dan keadilan dan juga tentang Islam dan juga HAM. Dari kami mengucapkan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.